Selamat sore Bro Ensis. Kembali lagi di acara diskusi obrolan politik sama kami, sama Bung Bro John Ferry. Iya, selamat sore teman-teman. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Bro Rian. Gimana hari ini BJP terkait perkembangan Partai Solidaritas Indonesia? Saya dengar calegnya udah 120%. Iya, Partai Solidaritas Indonesia membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik yang ada di Jambi dengan sampai bulan April dan itu pintu masih terbuka lebar dan nanti kita akan masuk ke tahap berikutnya Bro Rian. Kita tentu akan lakukan evaluasi juga untuk mendapatkan bacalek terbaik yang harus kita majukan untuk di pertarungan nanti. Harus BJP karena kan saya sih kali ini hadir untuk menang. Tapi beberapa hari ini saya mendapat pertanyaan dari teman-teman di luaran. Bagaimana sih caranya menjadi bacalek di Partai Solidaritas Indonesia? Oh iya, jadi syarat umum yang kita bagikan itu bukan syarat yang sangat membingungkan ya, syarat biasa saja, artinya mereka itu harus berusia di atas 17 tahun, yaitu dari segi usia, terus mereka juga artinya sudah memegang KTP ya, dan tidak menjadi anggota salah satu partai politik juga ya, itu jadi catatan kita juga. Dan berikutnya tentu tamat dari pendidikan terakhir itu SMA ya, di SMA. Nah, kalau persamaan berarti boleh ya? Paket C ya? Ya, itu kan boleh itu bisa kita terima. Ya, itu persyaratan umum saya kira tidak ada kendala bagi orang-orang yang ingin ikut dalam kontestasi politik lah Bro Rian. Jadi pintu kan kita buka selebar-lebarnya, terutama pada anak-anak muda Indonesia di Jambi ya, untuk ikut bertarung tanpa harus memikirkan banyak hal sebagaimana image yang ada pada umumnya terkait perpolitikan. Ini kan yang terjadi selama ini di bawah yang kita lihat ya, bahwa untuk menjadi seorang caleg di salah satu partai itu kan langsung pikirannya wah itu sesuatu hal yang berat, padahal nggak demikian kan yang terjadi. Jadi saya rasa pada prinsipnya partai hanya ingin mencari orang-orang terbaik yang ingin kita majukan. Soal persyaratan saya kira seluruhnya punya itu ya. Dan itu sangat normatif syarat. Kalau terus caleg sudah mendaftar otomatis menjadi caleg atau ada seleksi? Oh tidak Bro Rian, Partai Solidaritas kan kita ada tahapannya Bro Rian. Artinya kita membuka dulu penjaringan. Jadi kita membuka penjaringan dari seluruh pengurus, dari seluruh dari kalangan umum secara terbuka juga ya, untuk ikut mendaftar sebagai bacalek ke tahap pertama dulu. Nah setelah ini nanti terkumpul, kita masuk ke tahap kedua untuk menentukan caleg untuk ikut berkontestasi. Artinya untuk Kota Jambi sendiri kita punya 45 kursi dewan yang harus diperebutkan. Ada 45 Bro ya. Jadi ya kita tentu tidak akan membatasi hanya 45 dalam penjaringan bacalek. Ya sampai hari ini mungkin kita sudah sampai di angka 80 sekian persen ya, dan saya lihat beberapa kekurangan di kuota perempuan karena PKPU kita kan bicara soal 30% keterlibatan perempuan di situ. Nah, saya lihat datanya perempuan yang kurang di Kota Jambi secara khusus, karena kita adalah ketua DPD Kota Jambi. Itu yang saya lihat Bro.
Jadi saya juga melihatnya bahwa masalah kuota perempuan ini bukan menjadi masalah partai PSI sendiri ya. Sepertinya begitu. Memang menjadi apa ya? Iya. Problem di seluruh partai peserta pemilu ya. Iya Karena benar. Iya. ini juga menjadi PR kita bersama Bu Jivi terkait kader-kader perempuan ini. Jadi pemikiran ada dua pemikiran yang saya bilang pemikiran zaman dahulu kala bahwa perempuan itu tugasnya hanya di kasur, di sumur dan di dapur. Terkait itu pertama, ya kan? Iya benar. Ya kan? Yang kedua, pola pikir masyarakat yang bahwa ya udah lalu selesai kuliah, selesaikan kuliah dengan baik, Iya. lalu cari kerja, nyaman, nikah, ngurus anak, udah kelar. Benar. Itu juga. Iya. Bagaimana kira-kira kita secara bersama bisa gimana ya? Bisa mengurangi atau membuat partisipasi politik perempuan itu hidup. Iya, saya kira perlu perjuangan panjang, Bro Rian. Jadi selain itu juga aku rasa ya kita rasa Padahal kan gini ya, Bro, padahal kan dari dulu tuh udah ada yang namanya RA Kartini, tokoh emansipasi perempuan, emansipasi wanita. Iya benar. Dalam artian kata bahwa RA Kartini di zamannya udah berpolitik. Jadi kenapa bergeser pemikiran itu lagi? Sangat jadi ini juga ya. Ya, makanya selain dari poin-poin yang Bro Rian tadi, mungkin yang menyebabkan perempuan dalam hal ini kurang ketertarikannya terhadap politik ya, selain dua tiga poin yang Bro Rian sebut tadi, saya juga menelisik adanya stigma, Bro Rian. Stigma perpolitikan kita itu kan semacam hitam, berat, jahat. Itu stigma itu harus kita akui, itu yang terjadi. Dan perempuan secara Secara harfiah iya, ya. langsung itu bukan dunianya kita. Ada kesan begitu, Bro, yang saya rasa. Kita bersepakat dan menyepakati bahwa judulnya pemilu ini kan pesta demokrasi. Itu Harusnya berpesta pora, benar. Jatuh menjatuhkan, Iya, bukan benar. saling memusuhi, bukannya apa. Tapi kan harus ya gimana kalau orang pesta joget-joget, senang-senang. Iya. Ini juga menjadi PR bersama buat kita ini. Saya sendiri juga sedang memikirkan bagaimana teman-teman di PSI bisa berpolitik santun, berpolitik bahagia, ya kan? Jadi menyapa teman-teman itu saling senang gitu. Iya benar. Iya. Sama satu lagi nih Bro, terkait Pak Caleg ini, proses caleg di PSI bayar. Ya walaupun saya sendiri saya ditanya pernah jawab, cuman saya mau tahu dari teman-teman kota ini. Iya, di PSI sendiri bukan hanya Kota Jambi, ya. Saya kira ini adalah program nasional PSI dari awal, bahwa kita menolak yang disebut dengan mahar politik. Jadi itu tidak berlaku di Partai Solidaritas Indonesia. Dan ketika kita katakan no mahar, kita serius dalam hal ini. Ya benar-benar nggak pakai mahar gitu nah. Karena tujuan skop dasarnya PSI itu sendiri kan pengen ada kalangan baru yang masuk ke dunia politik itu tanpa harus memikirkan stigma yang selama ini terbentuk bahwa untuk menjadi terlibat dalam perpolitikan materi hampir adalah segalanya. Itu memang realitasnya ya, itu realitas yang ada. Maka Partai Solidaritas ini sendiri hadir mencoba mengcounter hal itu. Ada jalan, ada. Itu yang kita tawarkan. Ada jalan, ada. Nah, hanya butuh sebuah kesadaran kolektif dari masyarakat kita. Dan itu sesungguhnya adalah juga menjadi salah satu tugas pokok dari partai politik untuk mengedukasi masyarakat. Nah, yang selama ini itu kurang mendapat porsi dari partai-partai politik yang ada, itu yang saya lihat ya. Dan sejauh ini setelah PSI hadir, saya melihat animo
animo ini mulai terbentuk. Kita bisa lihat dari bagaimana anak-anak muda yang selama ini apatis ya, walau tidak secara signifikan, tapi kita bisa merasakan ritme progres bagaimana anak-anak muda ini, oh iya ya, melek politik begitu kan. Jadi optimisme itu selalu masih terus berjalan dan bagi saya sih, saya meyakini sesuatu hal akan terjadi transformasi politik di Indonesia, bro ya. Bagus. Jadi saya sepakat itu, setuju bahwa penerus generasi bangsa itu anak-anak muda atau Gen X, Y sampai Z kalau orang bilang sekarang itu kan. Iya benar. Jadi ya, menarik juga kan ketika PSI itu hadir dengan jualannya yang berbeda ya. Jadi semangatnya kan berbeda nih yang ditawarkan. Jadi yang PSI kan mencoba menghadirkan sebuah nuansa perpolitikan yang baru. Dari hal-hal kecil, bro ya, bukan apa melulu soal hal-hal besar ideologi juang, bukan melulu soal itu. Jadi dari hal-hal simpel dan sederhana. Bahkan kita coba bayangkan di Partai Solidaritas Indonesia ini itu nggak kebayang, bro, dengan ketum, dengan pembina, dengan tokoh-tokoh anak-anak muda dari Partai Solidaritas yang sudah menjabat sebagai, ada kita memiliki wakil menteri ya, kita manggilnya brabro gitu kan. Itu jadi sebuah kedekatan ini, dan kita juga jarang menyebutkan apa kantor itu sebagai kantor, kita sebut sebagai base camp apa dengan istilah-istilah yang lain lah, termasuk dalam konteks melakukan rapat-rapat yang biasanya kita buat di warkop, dan itu rapat-rapat resmi gitu loh. Jadi ini kan mengubah stigma bahwa ada hal menarik lah. Saya sendiri memang ini ya, ada nilai-nilai itu termasuk salah satu yang dulu merebut hati saya untuk terjun ke Partai Solidaritas Indonesia, bro ya. Itu pula ya. Iya. Apa namanya? Terkait dengan berarti kan PS ini bangsa pasar atau targetnya adalah anak muda. Iya, dominannya iya. Tidak dipungkiri dan tidak bisa dimunafikan bahwa anak muda ini low budget. Iya. Sedangkan kita tahu kos politik ini besar. Kos ya, artinya kita bukan bicara soal money politik. Iya. Tapi soal kos politik. Artinya bergerak pun membutuhkan biaya. Iya benar. Kita tarik ke anak-anak muda zaman sekarang, walaupun memang tidak seluruhan, ada anak-anak muda yang memang dia diberikan keistimewaan, diberikan kemampuan, baik secara material, support dan lain sebagainya. Bagaimana dengan PSI yang memang bangsa pasarnya adalah anak muda, yang kita ketahui bahwa anak muda itu sendiri minimal budget. Iya. Benar. Kira-kira bagaimana? Ya. Apakah ada program ataukah ya kalau saya dengar sih kalau di partai lain ada dia pakai namanya istilahnya gladiator. Kalau PSI seperti apa? Jadi secara umum kan kita juga ini, Bro Rian ya, dalam perpolitikan ada dua hal. Ini kan teori termasuk bagian dari teori komunikasi politik ya, bahwa modal finansial dan modal sosial itu selalu berjalan berbarengan, yang mana ketika modal sosial lemah, maka sang kandidat ini harus dituntut memiliki modal finansial yang kuat. Demikian sebaliknya gitu. Artinya apa? Ketika kita bicara demikian sebaliknya, maka sesungguhnya modal sosial itu juga bisa menjadi sebuah jawaban. Nah, kita menuntut hal ini. Di satu sisi, Partai Solidaritas Indonesia ini kan juga akan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kita untuk
memahami bagaimana mekanisme demokrasi itu terjadi, yang harapannya outputnya itu benar. Ini kan hubungannya dengan finansial tadi. Coba bayangkan ketika kita mau merebut sebuah kursi DPR, menghabiskan DPRD tingkat 2 menghabiskan uang hampir setengah miliar, itu bagi saya ada apa gitu loh. Ada apa? Nah, tapi faktanya itu terjadi, iya kan? Bagaimana Bro Jeff, John Perry dan teman-teman untuk mengatasi itu? Memang stigma itu beredar di masyarakat. Iya, nah, bahwa ada malahan yang bertanya bahwa kita mendekati masyarakat itu dengan prinsip NPWP kan? ya, Nomor piro, bandi piro. iya, itu sudah bukan rahasia umum lagi yang selama ini terjadi, benar. Apakah ada program-program tertentu nih, ya pakai military dan sebagainya atau apa gitu? Iya, tentu Bro Rian sebagai partai politik ya, kalau kita di DPD Partai Solidaritas Indonesia khusus Kota Jambi, justru kita membuat sebuah program yang spesifik sebenarnya harus kita dilakukan oleh seluruh bacalek yang mendaftar ini, yang tujuannya adalah bagaimana caleg-caleg ini yang kita rekrut ini adalah orang-orang yang memiliki modal sosial yang tinggi, termasuk kemudian nanti ini kan kita boosting dengan program yang ada, bagaimana mereka lebih proaktif mendekati masyarakat, termasuk ya sebenarnya secara spesifik nama program kan saya rasa saya tidak bisa buka di forum ini ya. Tetapi pada prinsip saya mau poinnya begini Bro Rian. Program yang kita bentuk itu akan memunculkan anggota dewan. Yang pertama, mereka adalah anggota dewan yang dibekali dengan ilmu yang cukup. Ya. Haruslah itu. Ya, mereka akan menjadi anggota dewan yang betul-betul merasa bertanggung jawab kepada masyarakat, karena kita memang menuntut dia menjadi anggota dewan bukan karena membeli, Bro ya. Ini belak-belakan saya bicara. Ya, itu yang harus kita buat. Nah, terkait apa dan bagaimana, karena ini mungkin tim Babilu juga akan men-share video ini di publik, saya nggak bisa sebutkan itu, tapi pada prinsip tujuannya akan ke sana. Sehingga untuk Kota Jambi sendiri saya mengatakan kalau selama ini ada stigma, kita butuh biaya besar, saya katakan tidak. You punya kualitas, punya keinginan mengabdi kepada masyarakat Jambi, ya ada animo mengabdi dan melek politik, mari berkarir di politik, karena seluruh kebijakan apapun yang ada itu ada di politik gitu. Artinya selain syarat-syarat umum tadi, teman-teman di PSI ada syarat khusus dan program khusus. Iya, tentu. Yang itu menjadi suatu penilaian ya. Iya, dan itu senjata kita, Bro Rian. Layak atau enggak yang bersangkutan menjadi seorang anggota legislatif nantinya kan? Iya, benar. Kalau dulu kan kita punya tim panelis tersendiri, Bro Rian. Jadi ini juga nanti akan jadi, saya tidak ini ya, karena itu dulu program pusat. Kalau ini nanti berkelanjutan juga ada panelis untuk melakukan hal itu, tapi sejauh ini belum. Tapi tujuannya akan sama. Kita butuh outputnya. Gitu. Artinya dengan program-program tertentu PSI bisa melahirkan alek-alek yang berpikir kritis. Ya, itu yang kita inginkan. Yang berpikir konstruktif. Ya, itu benar. yang penting berarti. Benar. Artinya bahwa untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu pasti harus berpikir secara konstruktif. Ya. Kita nggak mau juga PSI itu sebagai partai harapan melahirkan anggota legislatif yang benar. yang terjadi seperti ini. Jadi kalau PSI melahirkan anggota dewan sama saja ya, atau apa PSI hadir kan? Iya benar, itu pasti. Ya. Gitu. Artinya PSI ini harus menjadi partai pembeda. Iya. Menjadi partai pembeda yang selama ini image-nya teman-teman, saya manggil teman-teman juga di anggota Iya. teman-teman dewan Iya. seperti ini, ya
PSI harus berbeda. Saya lihat banget tuh pidatonya Jokowi berapi-api bahwa PSI itu menjadi pembeda. Iya, Beda. benar. PSI itu harus jadi trendsetter, bukan jadi Iya benar. follower. Iya benar, Kan benar. gitu. Iya. Dan itu harus dan harapan saya itu bisa diaplikasikan oleh BroJV dan ke teman-teman di bawah, khususnya bacalek-bacalek. Mungkin terakhir BroJV, Iya. harapan untuk PSI dan teman-teman bacalek yang saat ini sudah mendaftar, kira-kira sejauh mana harapannya? Iya, terkhusus untuk teman-teman yang sudah mendaftarkan dirinya ya, saya pesankan tetap turun ke masyarakat, ya, tetap turun ke masyarakat, bangun komunikasi yang baik, serap, rasakan apa yang ada di hati mereka, karena pada prinsipnya anda semua nanti adalah wakil rakyat, parlenya rakyat yang menjadi mulut masyarakat di pemerintahan kita. Jadi saya harap juga seluruh bacalek yang ada ini lebih sering ini ya berkomunikasi satu sama lain. Ya kita harapkan itu, karena memang ada program juga, Bro Rian, program di DPD itu ada. Kita pengen mengangkat isu-isu yang sedang menarik, sedang hangat di Kota Jambi sendiri, yang tujuannya memang adalah memperkaya khasana berpikir bacalek-bacalek kita ini. Jadi program-program itu memang sengaja kita buat untuk mempersiapkan mereka. Nah, itu tujuannya Bro. Itu harapan kita kepada teman-teman semua. Saya kira itu Bro. Terima kasih BroJV. Ya, mungkin ini boleh sekali-sekali gitu bacalek-bacaleknya dihadirkan di sini ya BroJV. Siap. Buat Pasti. Kalau nggak itu kita buat diskusi panel kan. Iya, pasti Bro Rian. Ya. Mengasah berpikir dan leadership kalau. Ya. Karena bagi Ya. saya Pasti. menjadi seorang alik itu leadership paling penting, karena dia memimpin 1.000-2.000 rakyat konstituen. Iya benar. Ya, benar Bro Rian. Ya. Oke, terima kasih BroJV. Siap. Terima kasih Desain Bro. Sampai jumpa kembali di hari Jumat. Salam solidaritas. Salam solidaritas.